Halo teman-teman Universe, selamat datang kembali di Nongki Bareng Mikrofon, tempat nongkrong virtual buat lo yang lagi ngerjain tugas sambil scroll medsos atau cuma butuh suara teman biar nggak ngerasa sendiri di kamar kos. Bareng gue Boy, dan hari ini kita bahas sesuatu yang agak serius tapi di bawah santai aja. Topiknya yaitu peran mahasiswa di era sekarang. Masih ada nggak sih? Kita bahas pelan-pelan karena banyak banget yang merasa zaman sekarang mahasiswa udah nggak kayak dulu, udah nggak idealis, udah sibuk cari cuan doang, demo juga palingan buat konten. Nah, bener nggak sih? Atau cuman stereotip aja? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berat, gue mau ajak lo ngebayangin dulu tahun 1998 mahasiswa turun ke jalan. Untuk turunnya rezim Orde Baru, resikonya ya ditangkap, dipukulin, bahkan ada yang hilang. Tapi mereka tidak mundur. Tahun 1966 juga sama. Mahasiswa turun jadi salah satu kekuatan yang mengguncang politik Indonesia. Sekarang aksi masih ada sih, tapi nggak sesering itu, nggak segencar itu. Sebagian orang bilang mahasiswa sekarang manja atau lebih sibuk cari konten buat IG story. Tapi menurut gue itu cara pandang yang terlalu sempit, karena kenyataannya cara bergerak mahasiswa udah berubah. Bukan berarti hilang, tapi berevolusi. Kita kenal istilah agent of change. Mahasiswa adalah agen perubahan. Dulu perubahan disuarakan lewat turun ke jalan. Sekarang lewat apa sih? Ya, betul. Media sosial, podcast, konten edukatif di TikTok dan di YouTube, tulisan opini, tweets, dan kampanye digital. Banyak mahasiswa sekarang yang gerak lewat cara yang relevan sama eranya. Contohnya, ada yang bikin konten soal literasi digital dan bahaya hoax. Ada yang bikin startup sosial buat bantu akses pendidikan. Ada yang bikin komunitas bantu mahasiswa semester akhir kelarin skripsi bareng-bareng. Yes, ini real. Nggak semua perubahan harus dimulai dari jalan. Kadang perubahan lahir dari ide kecil dan aksi konsisten. Kita lanjut ke peran mahasiswa sebagai moral force. Ini berat, tapi penting. Mahasiswa itu dipercayakan jadi penjaga nilai keadilan, nilai kejujuran, dan nilai keberpihakan. Tapi zaman sekarang sih ada satu tantangan besar, overload information. Ya, kita tiap hari dicekokin berita, konten, opini, hoax, sampai drama viral yang gak penting-penting amat. Jadi gampang banget buat cuek, lelah, dan apatis. Gue gak nyalahin sih, karena kadang kita emang butuh istirahat dari segala hiruk-pikuk dunia. Tapi jangan lama-lama, karena kalau semua mahasiswa diam, siapa yang bakal jadi suara moral itu? Masih banyak banget hal yang butuh kita suarakan. Ketimpangan pendidikan, krisis iklim, pelecehan di lingkungan kampus, kesehatan mental yang makin memprihatinkan, isu minoritas yang sering diabaikan. Masih banyak sih. Lo gak harus teriak, tapi bisa kok kita mulai dari diskusi kecil, konten yang mencerahkan, atau jadi teman yang peduli. Oke, gue gak mau bahas soal ideal terus. Kita juga bahas realitanya mahasiswa sekarang. Zaman semakin berat, biaya hidup naik, beban kuliah juga makin tinggi. Banyak yang harus kerja sambil kuliah, freelance, jualan online, konten, bahkan jadi family support. Jadi wajar kalau mahasiswa sekarang sih gak bisa ideal terus menerus. Tapi bukan berarti gak bisa berdampak. Kuncinya adalah integrasi. Lo bisa kuliah sambil kerja,
tapi tetap bantu komunitas. Lo bisa konten sambil nyisipin pesan-pesan sosial. Lo bisa ikut lomba tapi juga ngajak teman-teman lo sadar penting kontribusi sosial. Dan satu lagi, kalau lo nggak aktif organisasi bukan berarti lo nggak berperan banyak untuk kontribusi yang nggak harus pakai panggung. Lo pernah dengar istilah Iron Stone nggak? Artinya mahasiswa itu disiapkan sebagai calon pemimpin masa depan. Bukan cuma pemimpin negara, tapi pemimpin di tempat kerja, pemimpin komunitas, pemimpin di keluarga. Dan semua itu nggak muncul tiba-tiba pas wisuda. Karakter kepemimpinan itu dilatih dari sekarang. Pas lo jadi ketua panitia yang harus handle tim, pas lo atur waktu untuk kuliah, kerja, dan nugas, pas lo kerja, pas lo belajar tanggung jawab dan dalam organisasi, atau bahkan saat lo berani speak up di kelas buat sesuatu yang penting. Itu semua latihan sih. Dan percaya nggak, banyak HRD sekarang yang lebih melirik mahasiswa yang aktif, komunikatif, punya empati daripada yang IPK-nya tinggi tapi pasif dan nggak bisa kerja tim. Ya, mungkin ada yang dengerin ini dan mikir, gue bukan siapa-siapa, gue nggak aktif organisasi, gue cuman mahasiswa biasa, tugas aja masih sering telat. Santai bro, santai. Lo nggak harus jadi hebat dulu buat mulai kontribusi. Yang penting lo mulai dari apa yang lo bisa. Contoh kecil, dengerin teman lo yang lagi stres dan bantuin tanpa ngejudge. Ikuti webinar atau diskusi kampus, terus share insight lo. Ngasih ide kecil di kelas yang ternyata bisa jadi lebih besar. Impact itu nggak selalu kelihatan langsung ya, tapi kalau lo konsisten hasilnya akan datang juga. Satu hal yang kadang kita lupa, jadi mahasiswa itu bukan perjalanan sendirian tapi rame-rame. Lo punya teman, dosen, organisasi, bahkan orang tua lo yang semua ikut andil dalam proses lo. Manfaatin komunitas itu, coba bangun kolaborasi, gak usah gengsi ngajak diskusi, dan jangan pelit ilmu dan koneksi. Zaman sekarang kolaborasi lebih penting daripada kompetisi. Lo bisa ngajak teman buat bikin campaign bareng, diskusi bareng, atau proyek sosial kecil-kecilan lah yang bisa berdampak besar. Oke, ini bagian praktisnya. Gue kasih 6 tips sederhana buat lo yang mau tetap berperan aktif sebagai mahasiswa zaman sekarang. Upgrade pengetahuan terus. Jangan puas sama materi kuliah aja. Baca, tonton, dengerin hal-hal baru. Yang kedua yaitu bangun personal branding positif. Jejak digital lo penting. Jangan cuma diisi medsos dengan hal receh, tapi sisipin juga hal yang mencerminkan nilai lo. Yang ketiga, lo kolaborasi bukan kompetisi. Cari teman diskusi, cari tim, bikin sesuatu bareng. Jangan takut salah. Kalau lo takut gagal, lo akan gak pernah mulai. Belajar dari proses ya. Yang kelima, peka sama lingkungan. Peka itu bukan cuma buat urusan cinta, tapi juga sosial. Peka sama isu-isu sekitar. Jangan lupa istirahat. Lo gak harus produktif 24/7. Jangan sampai lupa jadi manusia. Sekarang gue mau lo ambil napas bentar. Tanya ke diri lo sendiri, selama ini gue udah berperan sebagai mahasiswa atau belum? Apa yang udah gue kasih buat lingkungan di sekitar gue? Apa nilai yang gue pegang? Gue mau dikenang sebagai mahasiswa yang kayak apa? Ya, itu perlu dipikirkan, tapi tidak perlu dijawab. Cukup disimpan pertanyaan itu. Dan mulai aja dulu, pelan-pelan. Karena perubahan itu gak datang dalam semalam, tapi dari hal kecil yang gak berhenti. Oke, sekian dulu nongkrong kita
Hari ini bareng Nongki bareng mikrofon. Gue berharap lo nggak cuman dengerin, tapi juga mikir, ngerasa, dan mungkin gerak. Kalau lo punya cerita, unek-unek, atau pendapat tentang jadi mahasiswa zaman sekarang, lo bisa banget berkomentar di kolom komentar. Gue Boy pamit dulu, tetap waras, tetap sadar peran, dan jangan lupa jaga diri. Karena mahasiswa itu bukan sekedar gelar, tapi panggilan. Sampai ketemu di episode berikutnya.